Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar materi bahasa Inggris tentang penggunaan do dan does? Video ini pas banget buat kamu nih. Kita akan bahas penggunaan do dan does dalam kalimat tanya alias kalimat interrogatif. Dari dua kalimat tanya pada gambar, do she study dan does she study, kalimat yang tepat adalah kalimat yang kedua, cek. Mengapa kalimat tanya yang benar menggunakan does, bukan do? Kamu akan mengetahui jawabannya di video ini. Ada banyak contoh kalimat tanya dalam bahasa Inggris dan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Nggak ketinggalan juga soal-soal latihan di bagian akhir video. Pokoknya komplit banget deh. Kita mulai yuk dengan dua kalimat tanya berikut. Yang manakah kalimat yang tepat dari kedua kalimat ini? Kalimat yang pertama, does she study every day? Atau kalimat yang kedua, do she study every day? Coba perhatikan kata-kata yang di garis bawahi ya. Apakah menggunakan does atau menggunakan do? Kalimat tanya yang tepat adalah kalimat nomor 1. Mengapa kalimat yang tepat adalah kalimat nomor 1? Karena ada subjek she. Jadi, she seharusnya digunakan dengan kata kerja bantu does, bukan do. Sehingga kalimat yang tepat adalah does she study every day? Kita fokus pada kalimat yang tepat, yaitu kalimat pertama. Apa makna dari kalimat ini ya? Jadi, does she study every day artinya apakah ia belajar setiap hari? Kalimat ini disebut juga yes no question karena ada dua opsi jawaban untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu yang pertama, yes she does, atau yang kedua, no she doesn't. Next, kita lanjut untuk membandingkan dua kalimat berikut. Yang pertama, does I live here? Atau kalimat yang kedua, do I live here? Nah, perhatikan kata-kata yang di garis bawahi, apakah menggunakan does atau menggunakan do? Coba dipikir-pikir ya, yang mana nih kalimat yang tepat? Jawabannya adalah kalimat nomor 2. Do I live here? Ia seharusnya menggunakan do bukan does. Mengapa kalimat tanya ini menggunakan do? Karena subjeknya adalah I. Jadi subjek I dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Kita fokus pada kalimat yang kedua. Apa nih makna dari kalimat ini? Jadi do I live here artinya apakah aku tinggal di sini? Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua opsi jawaban, yaitu yes you do atau no you don't. Kita lanjut ya untuk membandingkan dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, do they speak Spanish? Atau kalimat yang kedua, does they speak Spanish? Kira-kira kalimat mana nih yang tepat? Apakah menggunakan do atau menggunakan does? Jawabannya adalah kalimat nomor 1. Iya, seharusnya kalimat ini menggunakan do, bukan does. Kenapa menggunakan do? Karena subjeknya adalah they. Jadi subjek they dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Kita fokus pada kalimat yang tepat, yaitu kalimat nomor 1. Apa ya artinya dalam bahasa Indonesia? Jadi, do they speak Spanish? Artinya, apakah mereka bicara bahasa Spanyol? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa jawab dengan yes they do atau no they don't. Nah, itu dia cara membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris menggunakan subjek they dan kata kerja bantu do. Kita lanjut yuk untuk membandingkan dua kalimat ini. Yang pertama, do he like this song? Atau kalimat yang kedua, does he like this song? Apakah menggunakan do atau menggunakan does? Coba dipikir-pikir dulu ya. Nah, jawabannya adalah kalimat nomor 2. Mengapa menggunakan does bukan do? Karena di sana ada subjek he. Jadi, subjek he dipasangkan dengan kata kerja bantu does, bukan do. Kita fokus pada kalimat yang tepat, yaitu kalimat nomor 2. Apa nih artinya dalam bahasa Indonesia? Nah, kalimat tanya does he like this song? Artinya apakah ia suka lagu ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua opsi jawaban, yaitu yes he does atau no he doesn't. Selanjutnya, yuk kita cari tahu kalimat yang tepat dari kedua kalimat ini. Yang pertama, do we eat together? Atau yang kedua, does we eat together? Coba deh fokus pada kata-kata yang di garis bawahi, apakah menggunakan do atau menggunakan does. Kalimat yang benar adalah kalimat nomor 1. Do we eat together? Ya, harusnya kalimat ini menggunakan kata kerja bantu do, bukan does. Karena di sana ada subjek we.
Jadi, subject we dipasangkan dengan kata kerja bantu do. Kita fokus pada kalimat yang tepat ya, yaitu kalimat nomor 1. Apa nih arti dalam bahasa Indonesia kalimat ini? Jadi, do we eat together? Artinya, apakah kita makan bersama? Subject we bisa berarti kita atau kami ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa jawab dengan yes we do atau no we don't. Iya, ada 2 opsi jawaban karena kalimat ini termasuk yes no question. Nah, ini adalah kalimat perbandingan yang terakhir. Kalimat manakah yang tepat dari kedua kalimat ini? Apakah yang pertama, does it work well? Atau kalimat yang kedua, do it work well? Apakah seharusnya menggunakan does atau menggunakan do? Kalimat yang benar adalah kalimat nomor 1. Does it work well? Iya, seharusnya kalimat ini menggunakan kata kerja bantu does, bukan do. Mengapa menggunakan kata kerja bantu does? Karena di sana ada subject it. Ingat ya, subject it menggunakan kata kerja bantu does. Kita fokus pada kalimat yang benar, yaitu kalimat pertama. Nah, apa nih kira-kira bahasa Indonesia dari kalimat ini? Does it work well? Artinya, apakah ini bekerja dengan baik? Subject it pada kalimat tanya ini bisa mengacu pada rencana atau sebuah ide. Nah, ada 2 opsi jawaban nih untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu yes it does atau no it doesn't. Kamu sudah belajar bagaimana penggunaan kata kerja bantu do dan does dalam bahasa Inggris. Jadi, kata kerja bantu do digunakan dengan subjek they yang artinya mereka, we yang berarti kami atau kita, you yang berarti kamu, Anda atau kalian, serta I yang berarti saya atau aku. Sedangkan kata kerja does dipasangkan dengan subjek she yang berarti ia seorang perempuan, he, ia seorang laki-laki, dan it yang berarti itu, ini untuk satu benda, seekor hewan, atau satu tumbuhan. Untuk mengecek pemahamanmu, ada soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Tapi sebelum itu, kita simak yang berikut ya. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English, panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Berikutnya kita berlatih mengerjakan soal latihan yuk. Pilihlah kalimat bahasa Inggris yang tepat dan buat artinya dalam bahasa Indonesia ya. Kamu akan diberikan waktu 10 detik untuk menjawab masing-masing soal. Are you ready? Let's do it!
Gimana hasil berlatihnya? Semoga kamu semakin paham penggunaan do dan does dalam bahasa Inggris ya. Jangan lupa untuk berlatih membuat contoh kalimat sendiri. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!